Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester City disarankan rekrut Diego Costa. Saat ini Costa sedang mencari klub baru setelah sepakat menghentikan kerjasama dengan Atletico Madrid pada akhir bulan lalu. Meski sosoknya kontroversial, Diego Costa sudah terbukti top chair di Premier League. Selama berkostum biru, Costa mengemas 59 gol dalam 120 penampilan di seluruh kompetisi untuk membantu Chelsea memenangi titel juara Liga 2 kali dalam 3 musim dan sekali Piala Liga. Ex-pemain City, Micah Richards percaya Diego Costa akan cocok menjadi solusi jangka pendek. Lagi pula, si biru langit tak perlu keluar uang untuk memboyong Costa. Barcelona krisis keuangan, para pemain telat gajian. Barcelona didera krisis keuangan yang kian memprihatinkan. Bahkan kabarnya gaji para pemain pun telat dibayar. Hutang Barcelona menumpuk, mencapai 1,173 miliar euro atau sekitar 20 triliun rupiah, di mana 266 juta euro harus dilunasi sebelum akhir Juni tahun ini. Laporan ini menambah suram kondisi keuangan klub. Sebelumnya Barcelona sudah rugi 97 juta euro di musim lalu, imbas dari pandemi COVID-19. Gerak Barcelona di bursa transfer pun jadi terbatas karenanya. Jelang laga 16 besar Copa del Rey melawan Rayo Vallecano, Koeman juga ditanyai masalah ini, walau sebetulnya bukan ranahnya. Meski demikian, ia tetap menjawab apa yang ia tahu. Tim kami sedang menderita secara finansial karena COVID-19, kata Koeman dikutip oleh Marca. Thomas Tuchel resmi jadi manajer Chelsea. Thomas Tuchel akhirnya resmi menjadi manajer baru Chelsea. Pria asal Jerman itu menggantikan Frank Lampard yang baru saja dipecat. Di situs resminya Rabu 27 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Tuchel diumumkan sebagai manajer baru Chelsea. Ex pelatih Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain itu dikontrak 18 bulan. Susul Lampard, Gilmour segera tinggalkan Chelsea. Chelsea dilaporkan akan segera melepas salah satu pemain mereka. Pemain itu adalah Billy Gilmour. Gilmour untuk saat ini tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchel. Tuchel diberitakan sudah memilih satu gelandang yang akan dijadikan pilar timnya. Ia kabarnya akan memplot sosok Jorginho di pos itu. Mengingat Jorginho dan Gilmour memiliki kemiripan peran di Chelsea, maka Gilmour saat ini tersingkir dari skuad Chelsea. Tuchel sudah mengizinkan Chelsea meminjamkan Gilmour di musim dingin ini, agar sang pemain tetap mendapat jam bermain yang banyak. Sensasional, Tottenham Hotspur siapkan prakontrak untuk Di Maria. Tottenham Hotspur dikabarkan tengah menyiapkan langkah sensasional dengan coba merekrut winger Paris Saint-Germain Angel Di Maria. Seperti dilansir dari media terkenal Prancis, L'Equipe, Spurs telah melakukan pendekatan guna datangkan Di Maria pada bursa transfer musim panas mendatang. Kontrak Di Maria di PSG akan berakhir pada Juni mendatang. Artinya, pemain berusia 32 tahun itu bakal berstatus bebas transfer di musim panas nanti. Newcastle versus Leeds United, tim tamu bawa pulang poin penuh. Dalam pertandingan yang dimainkan di St. James Park, Leeds memang tampil menekan sejak menit awal. Hasilnya mereka mampu unggul terlebih dahulu lewat aksi Rafinha di menit ke-17. Tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-57 lewat aksi Miguel Almiron. 4 menit berselang, Jack Harrison mencetak gol untuk membawa Leeds kembali unggul. Tak ada gol di sisa laga, skor 1-2 untuk kemenangan Leeds menghiasi pertandingan. Berkat kemenangan tersebut, Leeds pun naik ke peringkat ke-12 dengan raihan 26 poin, sedangkan Newcastle tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 19 poin. Crystal Palace versus West Ham, The Hammers curi poin penuh.
Bertanding di Selhurst Park, tim tuan rumah mampu unggul cepat di menit ketiga lewat Wilfried Zaha. Zaha and Zaha strikes it in and it's Crystal Palace. Namun setelah itu West Ham mampu memborong 3 gol lewat aksi Thomas Soucek di menit ke-9. Close, this could be a real chance. Antonio hooks it to Soucek. Gol kedua Soucek di menit ke-25. Lifts it over the wall and it's turned in. Dan Craig Dawson di menit ke-65. And it's headed in. Crystal Palace cuma mampu memperkecil kedudukan lewat gol Michy Batshuayi di menit penghujung laga. From Ayew now with Batshuayi and Batshuayi with a consolation surely. Skor 2-3 untuk kemenangan Hammers menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Palace masih tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 23 poin. Sedangkan West Ham naik ke peringkat ke-4 dengan raihan 35 poin. West Brom versus Manchester City, pesta gol 5-0 The Citizen ke puncak klasemen. Manchester City bertandang ke The Hawthorns untuk menghadapi West Brom. City tampil begitu dominan sejak awal laga. Mereka sudah mampu unggul 4-0 di babak pertama. 4 gol City lahir dari Ilkay Gundogan di menit ke-6. The gap with a delightful ball too. Beautifully trapped. Super goal. That is outstanding. Joao Cancelo di menit ke-20. Gone up. It went up very late. Gol kedua Gundogan di menit ke-30. With it. Sawyers loses out though. A chance for a third. Dan Riyad Mahrez di penghujung babak pertama. Mahrez looking to get in on the act. And he does. Pada babak kedua, City mampu menambah 1 gol melalui Raheem Sterling di menit ke-57. Blocked. Lovely ball, Mahrez. Here is the fifth. Manchester City menutup laga dengan kemenangan telak 5-0. Tambahan 3 angka mengantarkan Manchester City ke puncak klasemen Liga Inggris dengan perolehan 41 angka, sementara West Brom saat ini masih berkutat di jurang degradasi. Mereka berada di posisi ke-19 dengan raihan 11 angka. Southampton versus Arsenal, The Gunners curi poin penuh. Bertandang ke St. Mary Stadium, Arsenal sempat tertinggal dari tuan rumah lewat gol cepat Stuart Armstrong di menit ketiga. Price with the delivery all the way out to Armstrong. Arsenal membalas 5 menit berselang lewat aksi Nicolas Pepe. Opportunity now, he's fed it through Pepe. An equalizer. Memasuki menit ke-39, Bukayo Saka berhasil membuat Arsenal berbalik unggul. At Emirates, away goes Saka, he's in here for goal number 2 and he gets. Memasuki paruh kedua, Arsenal berhasil menambah 1 gol lewat Alexander Lacazette di menit ke-72. Saka, first time in, Lacazette! It's a big goal for Arsenal. Skor 1-3 untuk kemenangan Arsenal menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Southampton masih tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 29 poin, sedangkan Arsenal naik ke peringkat ke-8 dengan raihan 30 poin. Inter Milan versus AC Milan, Ibra kartu merah, Nerazzurri menang dramatis 2-1. Inter Milan melaju ke semifinal Coppa Italia seusai mengalahkan rival sekota mereka AC Milan di Giuseppe Meazza, Rabu 27 Januari dengan skor 2-1 pada babak perempat final. Zlatan Ibrahimovic membawa AC Milan unggul terlebih dahulu di menit ke-31. Namun ia diusir wasit pada menit ke-58 usai mendapat kartu kuning keduanya. Keunggulan jumlah pemain itu dimanfaatkan Inter. Nerazzurri berhasil mencetak 2 gol lewat penalti Romelu Lukaku di menit ke-71. Lukaku! Dan tendangan bebas Christian Eriksen di injury time babak kedua. Eriksen! Dengan hasil ini, Inter sukses masuk ke 4 besar. Mereka akan menghadapi pemenang Juventus versus PAL. Pemain tak terpakai AC Milan selangkah lagi gabung Lazio. Jarang dapat kesempatan di AC Milan musim ini, Matteo Musacchio selangkah lagi gabung tim papan atas Serie A Italia Lazio di bursa transfer Januari ini. Tim asal ibu kota itu sendiri memang tengah membutuhkan bek tengah baru untuk mengatasi cederanya Luis Felipe. Lebih lanjut, kedua klub telah mencapai kesepakatan soal biaya transfer yang mencapai sekitar 1 juta euro atau sekira 17 miliar rupiah.
Sang bek tengah menerima kontrak 6 bulan hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan 2 tahun hingga Juni 2023. Batal gantikan Ibrahimovic di AC Milan. Bintang muda Italia ditawar Juventus 377 miliar rupiah. Juventus mengajukan tawaran sebesar 22 juta euro atau 377 miliar rupiah untuk penyerang Genoa, Gianluca Scamacca, yang sebelumnya santer disebut jadi bidikan AC Milan. Tidak tanggung-tanggung, Juventus bahkan meminta jawaban klub tersebut dalam tempo 2 hari. Langkah ini diambil Juventus mengingat bursa transfer Januari akan ditutup pada tanggal 1 Februari dan manajemen bertekad untuk memberi Andrea Pirlo opsi lain di lini depan. Musim ini ia tampil cukup baik bersama Genoa dengan catatan 6 gol dari 16 penampilan di semua kompetisi. Ia juga menjadi andalan timnas U21 Italia dengan raihan 7 gol dari 12 pertandingan. Beri instruksi rekannya di Juventus dengan kata-kata kotor. Gianluigi Buffon terancam sanksi. Penjaga gawang veteran Juventus Gianluigi Buffon terancam mendapatkan sanksi akibat memberi instruksi rekan setimnya sendiri dengan kata-kata hujatan. Insiden ini terjadi ketika Juventus bertandang ke markas Parma pada 20 Desember 2020 lalu. Ketika pertandingan memasuki menit ke-80, Buffon tertangkap kamera tengah memberikan instruksi kepada Manolo Portanova dengan kata-kata hujatan. Ini seperti dilansir Football Italia, insiden penggunaan kata-kata hujatan dalam pertandingan oleh Buffon ini telah dibahas oleh Komisi Disiplin Serie A. Jika terbukti bersalah dalam kasus ini, maka Buffon kemungkinan besar akan mendapatkan sanksi berupa larangan bermain dalam satu pertandingan di Serie A. Resmi Alejandro Gomez gabung Sevilla. Sevilla resmi mengamankan jasa Alejandro Papu Gomez dari Atalanta di bursa transfer musim dingin Januari ini. Menurut Football Espana, playmaker asal Argentina itu ditebus dengan nilai transfer total 8,5 juta euro, sudah termasuk bonus. Pemain berumur 32 tahun itu terikat kontrak sampai Juni 2024 dengan mengantongi gaji sekitar 3 juta euro per musim. Papu Gomez meninggalkan Atalanta setelah membela tim kuda hitam Liga Italia tersebut sejak 2014. Gomez tersedia di bursa transfer Januari ini setelah terlibat konflik dengan pelatih Gianpiero Gasperini yang mengakibatkan dirinya dibekukan dari skuad. Isu pemain tak digaji bikin geger ruang ganti Barcelona, Koeman angkat bicara. Pelatih Barcelona Ronald Koeman turut angkat bicara mengenai kondisi keuangan timnya yang diberitakan diambang kebangkrutan. Menurutnya kabar tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Akibat kabar tersebut, pemain Barcelona diisukan tak menerima gaji seperti dilansir dari Kope. Media tersebut menyebut para pemain Barcelona melewatkan salah satu dari 2 kali pembayaran tahunan. Pihak klub sendiri berjanji akan memenuhi pembayaran tahunan itu untuk pemain pada Februari 2021. Namun pelatih asal Belanda tersebut mengaku tak tahu menahu mengenai hal tersebut. Saya harus mengatakan saya tak tahu jika itu benar, kata Koeman. Saya tahu hal ini dari media di mana terkadang tidak benar. Saya harus bertanya terlebih dahulu, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tentang itu, tambahnya. Sedang belajar bahasa Prancis, Messi siap hijrah ke PSG? Pembicaraan soal masa depan Lionel Messi di Barcelona selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Menurut laporan Mundo Deportivo, Messi dikabarkan sedang belajar bahasa Prancis. Laporan tersebut membuat spekulasi kepergian Messi dari Barcelona semakin menguat. Terlebih lagi, klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain dikabarkan menjadi salah satu klub potensial pelabuhan selanjutnya bagi Messi selain Manchester City. Apalagi Direktur Olahraga PSG Leonardo mengatakan Messi selalu menjadi target bagi mereka. Thomas Tuchel diragukan bakal hadirkan kesuksesan untuk Chelsea. Mantan pemain Liverpool, Danny Murphy memberikan pandangan soal keputusan Chelsea menunjuk Thomas Tuchel sebagai pelatih anyar mereka. Ya, Murphy secara terang-terangan menaruh keraguan besar jika Tuchel mampu memberikan prestasi bagi Chelsea. Pasalnya, Murphy menilai bahwa kualitas Tuchel belum benar-benar teruji sebagai salah satu pelatih papan atas di dunia pada saat ini. Meski ketika masih membesut Paris Saint-Germain, Tuchel mampu menorehkan banyak trofi serta mencapai partai final Liga Champions 2019-2020.
Cavani mulai rebut kepercayaan dari Solskjaer. Edinson Cavani perlahan mulai mendapatkan kepercayaan diri manajer MU Ole Gunnar Solskjaer untuk menjadi pilihan utama di lini depan. Pemain asal Uruguay ini 3 kali menjadi starter dalam 4 laga terakhir. Manajer asal Norwegia ini menilai Cavani tak sekedar menunggu suplai di depan, ia juga aktif dalam merebut bola. Etos kerja dan pengalaman Cavani menurut Solskjaer sangat dibutuhkan The Red Devils. Cavani saat ini sudah mengemas 5 gol dan 2 assist dari 18 laga di semua ajang musim ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!